Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fauzia Nursapitri dengan NIM 12321000046. Di sini saya akan memaparkan materi artikel ilmiah yang berjudul Pentingnya Interaksi Sosial untuk Pembentukan Keterampilan Motorik Anak. Interaksi sosial pada anak usia dini sangatlah penting karena akan dibutuhkan pada saat anak hidup di lingkungan masyarakat. Interaksi sosial anak yaitu suatu hubungan antara anak dengan lingkungan sekitar. Dalam proses perkembangan motorik, anak memerlukan interaksi dengan lingkungan dan orang lain untuk meningkatkan kemampuan gerak dan koordinasi tubuhnya. Hubungan interaksi sosial dengan pembentukan keterampilan motorik anak berkaitan erat dengan penggunaan permainan. Terutama waktu bermain secara bebas merupakan waktu yang tepat untuk melihat interaksi dan gerakan tubuh anak dengan teman sebayanya. Salah satu metode untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial untuk pembentukan keterampilan motorik anak melalui kegiatan permainan. Dalam kegiatan permainan ini diharapkan akan terjadi proses interaksi atau hubungan komunikasi antara anak dengan anak ataupun anak dengan guru. Oleh karena itu, interaksi diperlukan dalam pembelajaran agar tercipta suasana yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga pembelajaran akan terasa menyenangkan dan berarti untuk anak usia dini. Keterampilan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang disengaja, otomatis, cepat, dan akurat. Gerakan-gerakan ini merupakan rangkaian koordinasi dari beratus-ratus otot yang rumit. Keterampilan motorik dapat dikelompokkan menurut ukuran-ukuran dan bagian-bagian badan yang terkait, yaitu keterampilan motorik kasar, gross motor skill, dan keterampilan motorik halus, fine motor skill. Selanjutnya, hubungan antara keterampilan motorik anak dan interaksi sosial. Yang pertama, pengenalan diri dan lingkungan. Ketika anak-anak mengembangkan keterampilan motorik seperti meraih, meraba, dan bergerak, mereka juga mulai mengenal lingkungan sekitarnya dengan lebih baik. Ini membantu mereka dalam berinteraksi dengan orang lain karena mereka lebih sadar akan diri mereka sendiri dan orang lain. Yang kedua, kemampuan bermain. Bermain adalah cara utama di mana anak-anak belajar bersosialisasi. Melalui bermain, mereka belajar berbagi, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan teman sebaya. Keterampilan motorik yang baik memungkinkan anak-anak untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas bermain dengan lebih lancar. Yang ketiga, ekspresi emosi. Anak-anak mungkin masih kesulitan mengungkapkan emosi mereka dengan kata-kata. Perkembangan motorik, termasuk ekspresi wajah dan gerakan tubuh, memungkinkan mereka untuk menyampaikan perasaan mereka kepada orang lain. Ini membantu dalam komunikasi emosi yang sehat dan berarti. Yang keempat, pemecahan masalah. Ketika anak-anak bermain dan bergerak, mereka sering menghadapi tantangan atau masalah yang harus mereka selesaikan. Ini mengajarkan mereka keterampilan pemecahan masalah yang merupakan bagian penting dalam interaksi sosial. Selanjutnya, cara mengembangkan keterampilan motorik anak melalui gerakan. Yang pertama, bermain kelompok. Aktivitas bermain dalam kelompok adalah cara yang efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial. Anak-anak belajar berbagi, berkolaborasi, dan berkomunikasi saat bermain dengan teman-teman sebaya. Yang kedua, olahraga dan aktivitas fisik. Olahraga dan aktivitas fisik mengajarkan anak-anak tentang kerjasama, fair play, dan menghormati aturan. Mereka juga belajar mengendalikan tubuh mereka sendiri, yang membantu dalam interaksi sosial yang baik. Yang ketiga, seni dan ekspresi kreatif. Melalui seni dan ekspresi kreatif, anak-anak dapat belajar berkomunikasi dan menghasilkan ide-ide mereka dengan beragam cara. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan rasa empati terhadap pengalaman orang lain. Yang keempat, kegiatan sosial terstruktur. Mengikut sertakan anak-anak dalam kegiatan sosial terstruktur seperti kelompok bermain atau klub hobi, membantu mereka berinteraksi dengan berbagai teman sebaya dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih mendalam.
Jadi kesimpulannya, interaksi sosial akan mempengaruhi keterampilan motorik anak. Anak yang kurang berinteraksi dengan teman sebaya akan terhambat pertumbuhan dan pergerakan gerak motorik tubuhnya. Dan begitu pun sebaliknya. Anak yang memiliki gerak motorik, maka pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya akan baik. Dukungan dan dorongan dari teman sebaya serta orang dewasa membuat anak lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang menuntut keterampilan motorik. Anak-anak yang terlibat dalam kelompok cenderung lebih sering berpartisipasi dalam permainan dan olahraga, yang pada gilirannya memperkuat keterampilan motorik mereka. Oleh karena itu, interaksi sosial seimbang dengan gerak motorik sangat diperlukan dalam aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.